Yang ditunggu-tunggu datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang kita nggak di outdoor nih. Sekarang kita di dalam karena kebetulan di luar juga lagi hujan. Jadi kita syuting di dalam aja. Nah, kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas, tadi teman-teman udah lihat pasti di awal ya, gue terima paket. Paket ini cukup menantang, bukan menantang sih ya. Paket ini gue tunggu-tunggu udah lama banget karena dapatnya juga susah dalam artian karena gue nyari yang masih harganya harga normal, harga retail, karena banyak yang jual, banyak yang nimbun bahkan mungkin, jadi harganya tuh di upping price terus, harganya digoreng-goreng terus, padahal harga aslinya, harga retail resminya dari distributor resminya itu nggak semahal itu gitu ya. Mau cari yang second harganya sama dengan harga yang baru tapi harga resmi, sementara harga yang nggak resmi itu di upping sampai 100-200 ribu bahkan, saking susahnya tuh. Itu aja gue ngedapetin dari salah satu marketplace, salah satu toko online itu bahkan sampai harus nunggunya itu setiap kali dia kasih notif harus cepet-cepetan tuh. Berapa kali gue kehabisan mulu. Nah, kali ini akhirnya alhamdulillah barangnya datang juga. Nah, sekarang kita buka, kita mau lihat apa sih yang istimewa dari barang ini sampai bikin dia susah banget dibeli atau mungkin digoreng-goreng sama orang. Kita coba lihat. Ini dia barangnya. Helm fenomenal NJS Kairos. Gue nggak perlu keluarin dari dusnya kayak yang lain-lain ya, reviewer lain udah banyak ngeluarin dari dus, kelamaan. Kita langsung aja kita lihat. Ya, ini bener-bener barang baru datang. Jadi gue langsung buka aja sekalian deh. Ya, ini dia. Ya, NJS Kairos. Apa sih istimewanya? Kita mau lihat sekilas aja. Maksudnya kita pengen bahas apa sih istimewanya nih helm dibanding helm-helm yang lain sampai barangnya digoreng-goreng gitu ya, ditimbun sama orang. Yang pertama sih bentuknya ya. Mungkin kalau buat gue kenapa sampai gue tertarik untuk membeli ini karena pertama bentuknya. Bentuknya itu cukup agresif tapi juga nggak terlalu resi gitu ya. Karena ini gue beli buat helm harian, menggantikan helm harian gue yang sudah berapa tahun ya tuh helm. Mungkin udah 8-10 tahun mungkin helm harian gue yang biasa gue pakai. Nah, sekarang karena sudah kempes segala macam, akhirnya gue coba cari helm yang cukup ya menarik gitu ya, cukup bagus, cukup modelnya juga up to date sekali gitu ya. Nah, kalau dilihat dari bentuknya memang shape-nya oke banget gitu ya, dilihat dari samping, dari belakang gitu, dari depan. Nah, untuk kacanya pun ini sudah smoke ya, kacanya pun sudah smoke, jadi nggak perlu pakai double visor. Sepertinya sih udah lumayan. Gue belum pernah pakai ini terus terang, jadi ini kali pertamanya. Itu kesan pertama gue dari helm ini seperti itu. Warnanya sendiri
ini juga cukup menarik ya, warnanya glossy, black glossy, dan apa namanya, hasil finishingnya juga bagus, rapi ya, teman-teman bisa lihat. Itu yang bisa gue ceritain dari tampilan pertama. Untuk kelengkapannya atau fitur-fiturnya sama seperti helm pada umumnya ya, ada ventilasi di atas, ada ventilasi untuk outletnya di belakang, kemudian ini visornya sudah lock ya, visornya sudah di lock, jadi dia tidak bisa dibuka, dia hanya bisa dibuka dengan sedikit mengangkat sisi kiri seperti ini dan ke atas. Oke, kemudian sudah double D-ring kaitnya, dimana double D-ring ini diklaim untuk metode atau untuk cara atau untuk mekanisme penguncian helm yang paling safety lah untuk saat ini. Karena ini juga metode double D-ring ini juga digunakan di helm motor balap ya, MotoGP khususnya ataupun Superbike, dan pembalap-pembalap lainnya sudah menggunakan metode double D-ring. Kemudian fitur lainnya ini untuk pengguna berkacamata seperti gue, ini helmnya ini sudah fit banget nih buat teman-teman yang atau kita semua yang pakai kacamata ya, sudah ada logonya di sini. Kemudian yang berikutnya lagi, sudah disediakan slot intercom di dalam. Ini yang membuat gue kenapa tertarik membeli helm ini. Intercomnya belum dipasang, nanti kita pasang di video berikutnya ya. Kemudian intercom sudah, ini sudah. Nah, visornya sendiri ini metode pengunciannya, visor locknya ini sudah ada di sebelah kiri. Karena untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai visor ini terbuka tiba-tiba gitu ya, atau mungkin saat mengalami benturan atau apa dia terbuka, ini terkunci. Jadi hanya bisa dibuka dari sini. Itu untuk fiturnya. Selain tadi yang udah gue sebut, visornya sudah smoke ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini agak, ini mungkin kelihatan agak warnanya nggak terlalu putih kalau kita lihat ke sinar lampu ya. Walaupun di luar sana di distributor atau di dealernya itu sudah dijual juga visor yang fotokromik itu. Jadi dia kalau kena sinar panas matahari, dia akan warnanya akan meredup atau jadi gelap visornya. Tapi kalau terang, pada saat kondisinya gelap malam hari, dia akan berubah menjadi bening lagi kacanya. Nah, tapi untuk yang standarannya pun gue rasa ini sudah cukup menarik ya, karena warnanya sudah smoke gitu, jadi nggak terlalu panas seharusnya. Itu dari yang bisa gue lihat pertama. Kemudian busa juga cukup tebal, empuk ya, nggak keras. Kemudian crown padnya juga oke juga di sini. Nanti kita akan bedah, mungkin kita bongkar semua ya. Tapi untuk yang pertama ini first impressionnya dulu aja kita lihat. Terus untuk mekanisme kacanya di samping, ini juga untuk membukanya cukup mudah kelihatannya, karena hanya cukup menggeser tuas yang ada di sini. Ya, nanti untuk membuka, nanti kita akan buatkan video sendiri lah untuk membongkar helm si NJX Kairos ini ya. Kemudian sudah ada ini pin di sini untuk menempatkan anti fog, dan gue rasa ini sudah ada yang jual juga. Beberapa reviewer sudah melihat bahwa sudah ada yang menjual anti fognya ya, untuk tinggal dipasang di sini. Itu fitur yang ada di helm ini. Menurut gua untuk helm seharga resmi atau harga retail sekitar harganya itu 585.000 kalau nggak salah untuk yang tipe ini. Ini sih sudah cukup mumpuni ya dibandingkan dengan helm-helm lain yang sudah beredar lebih dulu, helm-helm lokal lainnya sudah beredar lebih dulu. Ini juga helm lokal juga
tapi mungkin kelasnya di bawah ini ya. Secara ukuran kebetulan gue pakai XL, di sini gue pakai XL juga sama ya. Jadi secara fitmentnya nggak berbeda nih antara helm yang biasa gue pakai XL dan NJS Kairos ini XL juga sama. Menurut gue itu sih first impression ya, tapi memang agak ngeselin nih untuk membelinya karena banyak yang nimbun barangnya, jadi barangnya langka di toko resmi tapi banyak yang menjual di luaran dengan harga yang menurut gue sih jadi berlebihan ya kayaknya ya, atau gimana ya. Seharusnya sih nggak begitu ya, kenapa sih harus ditimbun gitu, harus dibeli kemudian dijual lagi dengan harga lebih mahal? Apakah memang gara-gara barangnya susah sebegitunya kah gitu? Tapi ya nggak tau lah, masing-masing punya metode jual beli yang berbeda ya. Nah itu sih yang bisa gue share ke teman-teman untuk hal ini, karena ini juga baru pertama kali, jadi gue belum bisa ngerasain atau belum bisa ceritain rasanya pakai helm ini di saat riding gitu ya. Makanya kita buka dulu, kita lihat first impressionnya kayak apa. Seperti biasa, seperti yang lalu juga kan gue bikin first impression helm ya, cuman ini versi lokal. Itu helm NJS Kairos. Terus di dusnya ada apa aja? Ada buku panduan. Coba kita lihat, kita buka ya. Lengket. Lengket. Ada di sini aja deh. Isinya buku panduan pengendara, Rider's Guide. Isinya cara melepas kaca helm dan penggunaan tali pengikat, pemasangan intercom untuk desain intercomnya, kemudian fitur-fitur yang lainnya yang ada di sini ya. Ini standar lah buku penggunaan. Dan ada satu ini yang menarik buat gue di buku ini adalah yang posisi menggunakan helm yang benar. Nah ini sebetulnya menarik nih, cuman nggak tahu banyak yang aware enggak gitu bahwa helm-helm yang dikeluarkan oleh pabrikan itu secara resmi itu sebetulnya mungkin sudah secara umum sudah membagikan informasi seperti ini ya. Jadi posisi helm yang benar untuk penggunaan helm yang benar. Ya, di sini dicantumkan pakailah helm dengan benar demi kenyamanan dan keselamatan. Posisi yang salah akan mengakibatkan cedera serius ketika terjadi kecelakaan. Tuh, ya. Jadi pakai helm itu artinya benar posisinya. Yang utama yang sering kita lihat di jalan adalah kalau pakai helm itu nggak dikancing atau nggak diikat tali pengikatnya. Padahal justru itu adalah salah satu syarat utama juga untuk membantu fungsi daripada helm itu untuk mencegah cedera serius di bagian kepala. Jadi harusnya talinya dipakai. Kemudian ada stiker-stiker ya. Gue belum tahu nih stiker mau pasang di mana ya. Menurut teman-teman bagusnya pasang di mana ya stiker? Ini sih buat di visor. Nah ini nggak tahu di mana nih. Tulisannya Local Pride, NJS Local Pride. Ini gambar helmnya. Dapat 3 stiker. Cuma 3, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sekarang gimana kalau kita coba untuk pertama kalinya? Ya. Buka dulu kacamata. Nah, teman-teman kalau pakai helm ya, memang di sini bagian sini nih agak sempit di kepala. Jadi kalau pakai agak ditarik sedikit. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini baru kunci nih dia kacanya. Ya, ini cara pengunciannya. Ya, pakai helm. Pasang double D-ringnya yang benar. Terus dikancing. Ya.
Nah, ini kita sematkan fitur untuk kacamata. Kita coba. Nggak mengganjal di sini, ya, di bagian pelipis ini tidak mengganjal karena memang sudah disediakan slot untuk pemakaian kacamata. Kalau dari samping, dari belakang, itu ya. Nah, ini dia. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Nah, mungkin menurut gue yang agak tidak biasa adalah ini step-step untuk membuka kacanya. Pada umumnya biasanya helm-helm yang lain itu ada beberapa step di sini untuk membuka. Ya, biasanya tuh ada 1, 2, 3 atau 4 biasanya gitu. Nah, ini enggak nih. Kalau NJS itu dia ditutup, buka, dia ini nggak ngancing nih. Jadi kalau teman-teman buka kaca jangan nanggung-nanggung, buka sampai ke atas kalian. Nah, dia baru ngunci, dia nggak akan merosot kacanya. Gitu ya. Oke, itu aja. Kita coba riding, kita coba dengerin ada bising atau enggak di dalam helm ini pada saat kita berkendara kendaraan bermotor dengan menggunakan helm ini. Khususnya biasanya pada saat kecepatan di atas rata-rata ya. Oke, itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan bahas mengenai cara pasang intercom sama bongkar busa-busanya. Mungkin teman-teman yang suka nyuci helm sendiri harusnya paham nih cara membongkar busa-busa yang ada di helm ini. Oke, gitu aja dari gue ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ride safely, selalu gunakan helm pada saat naik motor. Dan yang paling penting, jangan melanggar aturan lalu lintas. Salam gas tipis. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka ininya nih. Momen paling satisfying.